kami ada di dalam persekutuan yang mulia dengan Engkau, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu dekat dengan setiap kehidupan kami, anak-anak Engkau yang berharga di mata Engkau. Kami percaya saat ini matamu sedang Kau arahkan untuk memandang setiap kami. Hatimu sedang tertuju kepada setiap kami di tempat ini, karena begitu berharganya kami di mata Engkau. Kami mengucap syukur, kami sudah mendapat bagian di dalam persekutuan yang sangat luar biasa dengan Engkau. Kami bisa memuji menyembah Allah yang hidup. Kami menaikkan puji-pujian yang penuh dengan pengagungan kepada Allah yang sudah mengkawal kehidupan kami. Biar hati kami senantiasa hidup, karena kami menyaksikan dengan mata kami, dengan telinga kami, dengan hati kami, dengan seluruh keberadaan kami, bagaimana Allah begitu hidup menopang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami secara khusus mempersembahkan waktu dan tempat ini, terutama ruang hati kami, untuk Engkau leluasa berbicara kepada kami. Sebab kami tahu waktu ini waktu yang khusus antara kami dengan Engkau. Kami percaya saat ini Bapa, Engkau hendak melepaskan kerinduan Engkau yang hebat, yang luar biasa itu kepada setiap kami. Engkau ingin bersekutu dengan kami. Engkau ingin kami mengerti betapa besar kasih sayang Engkau untuk kami. Kami siap Tuhan, tunjukkan jalan-jalan-Mu ke dalam kami Tuhan. Mata ini rindu untuk memandang Engkau, hati ini rindu untuk menyelami isi hati Engkau. Kami berikan hati kami khusus hanya kepada Allah. Kudus kami dalam nama Yesus setiap hati-hati kami di tempat ini, supaya kami bisa mendengar Engkau dengan jelas. Kami berdoa saat ini untuk setiap intimidasi, untuk setiap roh-roh jahat yang mau memanaskan panah-panah api sejahat untuk menghalangi kebenaran firman Allah boleh masuk ke dalam hati kami. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu waktu ini khusus bagi Engkau, kudus bagi Allah. Kami lepaskan kekudusan Allah menguasai atmosfer, seisi ruangan ini dengan kuasa Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan, kami persembahkan hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Allah. Tuhan Allah berkuasa sepenuhnya atas pikiran dan hati hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya bisa memandang Engkau dan tidak terintimidasi juga oleh keadaan-keadaan di luar dari Engkau. Di dalam nama Yesus, roh yang merdeka, roh yang bebas, roh yang penuh dengan damai sejahtera menguasai hamba-Mu di dalam nama Yesus. Mari Tuhan bekerja di setiap hati kami. Kami siap mendengar Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Sore hari ini saya, Bapak Gembala, percayakan untuk saya sampaikan sore ini lagi, karena Bapak Alis kurang sehat sebetulnya beliau sore ini. Saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ini ada kelanjutannya dari tadi pagi yang saya sampaikan. Kita akan melihat daripada Yohanes pasal 2, mulai dari ayat 13 sampai 17. Yohanes pasal 2 mulai ayat yang ke-13 sampai 25. Ya. Saya akan baca ayat yang ganjilnya. Saya mohon kesediaan saudara pada ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13. Ketika hari raya
Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru telah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25 kita sama-sama 1, 2, 3. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang bukan cuma mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudaraku di dalam Tuhan, kelanjutan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi tentang pribadi seorang murid. Dan pada sore hari ini saya akan menyampaikan itu juga, saudara. Artinya ada poin yang berikutnya lagi yang saya akan sampaikan dan saya mohon perhatian saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan di persekutuan Bethesda itu tentang seorang murid itu dia cuma cari kesukaan bapaknya di sorga. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saudaraku di dalam Tuhan, seorang murid itu selalu mengejar dan berhubungan dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, saudaraku di dalam Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi, seorang murid itu mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan sore ini saudara, kita akan melihat satu sisi daripada pribadi seorang murid itu yang kita akan baca di dalam ayat ke-14 dan yang ke-15. Saya akan ulang dari sini, saudara dengar. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba, lembu, sapi mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Saudaraku di dalam Tuhan, satu poin yang saya mau sampaikan daripada kedua ayat ini,
pribadi seorang murid tidak mengenal kompromi. Saudara tahu bahwa pada waktu Yesus ada di Yerusalem menjelang hari Paskah, saudara, dan dia melihat begitu banyak orang di bait suci yang di dalamnya hadirat Tuhan hadir di situ, dan saudara lihat ada semua kambing domba, lembu, sapi, dan semua berjualan di situ, saudaraku di dalam Tuhan. Ada kecemburuan ilahi di dalam hatinya. Saudara, seorang murid tidak mengenal kompromi. Mau bagaimanapun juga, dalam kondisi seperti apapun juga, dia tidak mengenal kompromi. Yang namanya dosa ya dosa, yang namanya benar ya benar. Dia tetap berdiri di hadapan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa inilah pengajaran yang benar, inilah model hidup yang benar. Seorang pribadi yang hanya mau menyenangkan Tuhan, dia tidak mengenal kompromi, saudara. Karena dia tahu sumber berkatnya dari situ. Pintu rahmat dan anugerah ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan rindu untuk hanya mau menyenangkan Tuhan, tidak mengenal kompromi dalam kondisi terjepit. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi saya dan bagi saudara. Tapi kalau kita masih tetap berdiri dan berkata, Bapa, kebenaran tetap kebenaran, ya tetap ya, tidak tetap tidak. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Seorang hamba Tuhan, seorang pribadi, seorang murid yang mengejar perkenanan akan Tuhan, dia berdiri dengan kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menyatakan apa isi hati Tuhan kepada umatnya. Memang di dalam kondisi ini, saudaraku di dalam Tuhan, kadang ini menyakitkan, kadang tidak menyenangkan. Siapa bilang menyenangkan kalau kita ditegur? Siapa bilang menyenangkan kalau kita ditodong ini salah? Apalagi kalau kita memang punya mental tersinggung, saudara. Salah sedikit tersinggung, ditegur sedikit tersinggung, ditegur sedikit tidak mau pelayanan, salah dipahami sedikit merengek seperti anak kecil itu. Saudaraku di dalam Tuhan, pribadi seorang murid, dia tidak mengenal kompromi. Saudara, di dalam kondisi ini, seorang pribadi, seorang murid, dia dituntut pribadinya lebih dulu. Tidak bisa kita menuntut orang lain. Makanya di dalam Matius pasal 7 itu kita lihat dulu, saudara. Matius pasal 7. Ayat yang kelima saja, supaya jangan terlalu makan waktu. Ayat yang ketujuh dia bilang begini, saudaraku. Ada ayat yang kelima dari pasal 7 itu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya, saudaraku di dalam Tuhan, kita tidak bisa bilang tidak boleh koreksi orang lain. Kita memang istilah ini menghakimi, ini agak kasar sebetulnya. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, kita boleh koreksi orang lain. Tapi yang lebih penting, engkau koreksi dulu dirimu sendiri. Jangan sampai kita ingat koreksi orang lain, lihat balok di mata orang lain, tapi kita tidak pernah lihat balok yang ada dalam hati kita, balok yang ada di dalam mata kita. Seluruh kondisi hidup pribadi seorang murid adalah pribadi yang transparansi, yang terbuka. Saya punya komitmen
dalam hidup saya. Memang tidak mudah, karena ditegur itu, apalagi kalau jemaat yang tegur itu sakit. Tapi saya rindu saudara, kalau saudara lihat kami salah, tegur. Saya punya prinsip, kalau itu salah, apalagi hamba Tuhan yang model seperti kita begini, sudah jadi pengajar kata orang, lalu sembarang hidupnya, tidak ada kedisiplinan hidup di dalam apa yang benar di mata Tuhan. Dia hanya kejar untuk mencilat dan menyenangkan pribadi manusia dan sahabat-sahabat yang mengelilinginya. Apalagi kalau itu pejabat saudara. Banyak orang yang kejar untuk menyenangkannya, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan kepedulian. Saudara, saya rindu saudara itu. Jangan bilang ini Bapak Gembala tidak boleh ditegur beliau itu kan salah sendiri. Tidak bisa saudara. Kalau engkau tidak tegur kami, artinya engkau tidak mengasihi kami. Kalau engkau tidak memberitahukan apa yang kami lakukan bahwa itu salah, artinya saudara sedang membiarkan kami menuju sebuah jalan kebinasaan. Ini prinsip hidup saudara. Kalau engkau punya prinsip hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya lambat atau cepat tangan Tuhan akan menyentuh hidup saudara. Amin. Karena begini saudara, semakin orang itu membentengi hidupnya dengan apa yang benar, semakin dia berdiri teguh di dalam Tuhan. Semakin dia berdiri teguh di dalam Tuhan, semakin dia mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau dia dapatkan ini saudara, itu engkau dapatkan seluruh berkat dan perkenanan dari surga. Dan surga yang mengatur segala kondisi yang ada di muka bumi. Mazmur 75, kita lihat dulu saudara. Mazmur 75. Ayat yang ke-7. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan ini. Dia bilang begini saudaraku, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat yang ke-8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudaraku di dalam Tuhan, soal posisi, soal berkat, soal jalan-jalan hidup seorang anak manusia sejak dari dia dilahirkan di muka bumi ini, itu sudah patokannya dari surga untuk dia saudara. Makanya jangan kejar apa yang menyenangkan manusia saja, sekalipun itu penting. Tapi engkau kejar apa yang menyenangkan Tuhan. Tidak boleh kompromi. Karena kompromi itu saudaraku, itu jalan menuju kebinasaan. Orang salah juga karena engkau sungkan sama dia, tidak apa-apa. Apalagi kalau Bapak Gembala yang salah, saya yang salah, Bapak Alis, atau pemimpin-pemimpin yang lain yang salah, lalu saudara tidak tegur karena sungkan. Karena aku anggap ini dia pasti dia tahu, pasti dia berubah. Tidak bisa begitu saudara. Kami butuh dikoreksi. Kami butuh dilihat karena begini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada orang bilang bahwa dia manusia itu sempurna, saya percaya dia mungkin hatinya kurang bagus di hadapan Tuhan. Orang yang punya hati dia di hadapan Tuhan, dia rela dikoreksi. Dia rela untuk ditegur. Tapi kadang saya tidak bilang itu anggap enteng saja. Tidak. Menyakitkan. Kok istri atau suami saja yang tegur, di rumah kita sudah mau mata merah. Apalagi kalau jemaat yang tegur, orang luar yang tegur. Itu tidak mudah saudara. Tapi karena kita mau jadi hamba Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan,
dipangkas setiap waktu, kapanpun, dalam kondisi apapun, serumit apapun. Segenting apapun keadaannya, jangan sampai bilang begini, saya sudah terjepit Bapak, makanya saya lakukan. Saudaraku di dalam Tuhan, sekalipun engkau dalam kondisi terjepit, lalu engkau jatuh di dalam dosa, memang Tuhan penuh kasih karunia, tetapi timbal balik daripada apa yang kita lakukan, engkau tanam jagung, engkau pasti tuai tanam. Tidak ada orang yang bilang tanam jeruk lalu dia tuai mangga. Tidak ada, sudah. Apapun yang engkau tanam, engkau pasti tuai itu. Tidak ada bilang, kalau saya mau hidup yang bagus, hidup yang menyenangkan, hidup yang diberkati Tuhan, lalu enak-enak. Tidak bisa, saudara. Ada sesuatu yang kita harus kerjakan lebih dulu. Ada sesuatu yang kita harus tanam lebih dulu. Ada sesuatu yang harus kita invest lebih dulu. Setelah itu terjadi, baru engkau tugasnya menuai. Setelah engkau menanam, tidak pernah engkau tanam, tidak pernah engkau invest apa-apa, tapi engkau harapkan penuaian. Itu dari mana hukum itu? Tidak ada, saudara. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, ini hal yang pertama dari sisi pribadi seorang murid. Kita kembali ke Yohanes pasal 2 tadi, mulai ayat 14 yang saya bilang. Saudara, kalau engkau mau menyenangkan Tuhan, satu hal saja yang engkau harus buat, berjuang dengan apapun kondisi saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Rebut dulu yang ininya. Kalau engkau dapatkan yang ini, saudara, tidak penting pandangan, perkataan manusia, topangan manusia, support manusia, itu hal yang kedua. Tapi kalau engkau mendapatkan supportnya Tuhan, hati manusia itu ada di dalam genggaman tangannya Tuhan. Dia setir ke kiri, dia akan ke kiri. Amin. Amin. Jadi kadang kita, saudaraku, kita kejar hal-hal yang bukan hal yang utama, tapi kita kejar hal-hal yang remeh, hal-hal yang dianggap Tuhan itu tidak terlalu penting, tapi kita kejar itu, saudara. Tapi Tuhan bilang, kejar berkenanan, tidak boleh kompromi. Ini penting. Kalau salah ya salah. Jangan karena kita sungkan, lalu yang benar juga kita bilang, yang salah juga kita bilang benar. Orang yang kita segani, dia lakukan dosa juga, kita tutup mata saja. Kita tidak selamatkan dia daripada api. Kita tidak rampas dia. Kita tidak tarik dia keluar. Karena dosa hanya satu saja yang dia datangkan dalam hidup saudara, malapetaka, kebinasaan. Pemberontakan hati dengan Tuhan itu bukan mendatangkan berkat, saudara. Engkau semakin tenggelam ke dalam lumpur yang paling dalam dan engkau tidak bisa bangun dari situ. Kuncinya bagaimana? Berserah sama Tuhan. Ini hal yang paling penting dalam hidup ini. Soal kita misalnya begini di dalam gereja ini, soal engkau mendapat support dari Bapak Gembala, itu hal yang kedua. Tapi untuk apa kita dapat support dari pemimpin, tapi kita sedang menentang hati Tuhan? Untuk apa? Untuk apa kita memelihara sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia? Kita sembunyikan itu sebaik-baik mungkin, karena mungkin itu mendatangkan keuntungan bagi hidup saudara. Untuk apa, saudara? Lebih baik saya kejar yang menyenangkan Tuhan. Jangan kenal kompromi. Saya sendiri juga sedang belajar. Ini saya belajar, seperti yang saya bilang tadi pagi, belajar dulu tentang katanya, baru kita penerapan. Ini saya sedang belajar, sedang menerapkan untuk tidak boleh kompromi, baik terhadap istri, baik terhadap anak.
Kadang anak tetangga benar, anak kita salah, kita bela kita punya anak. Tidak boleh. Saya bilang sama anak saya, kalau kau salah, saya bilang salah. Ini penting, saudara. Ada orang tua yang begini, saudara. Sekalipun dia punya anak salah, dia bela terang-terang. Ini bukan mendidik anak itu supaya dia mengerti apa yang benar, saudara. Engkau sedang memancangkan dia dan menumbuhkan dia di jalan kebinasaan. Itu engkau bukan selamatkan dia punya jiwa. Engkau bukan tarik dia daripada yang salah, daripada kebinasaan itu. Engkau bukan tarik dengan memancangkan anak-anak daripada kita, sekalipun dia salah. Kebanyakan orang tua, saya bukan bilang ada di sini. Saudara jangan salah mengerti. Amin. Saya bukan bilang ada di sini. Banyak orang tua yang saya lihat, sekalipun sudah terang-terang dia punya anak yang salah, tapi bela mati-matian. Bukan kita tidak boleh bela anak, darah daging ini masalahnya. Bukan, saudara. Tapi kalau kita bela terang-terangan, padahal dia sudah melakukan apa yang salah, apalagi kalau dia terjun ke dunia bebas, pemberontakan hal-hal yang besar, lalu kita tidak keras, tidak lindungi dia. Saya mau bilang kepada saudara, engkau sedang menutup dia punya mata jalan terus. Engkau sedang mensupport dia dan menghantar dia kepada jalan kebinasaan kalau engkau tidak mempergunakan roda untuk membatasi dia. Jangan jalan ke situ. Ini jalan yang benar. Untuk tidak kompromi ini memang bukan gampang, saudara. Tapi butuh kedisiplinan pribadi untuk kita kenakan di dalam hidup kita hari demi hari. Jadi jemaat yang benar, dengar, jangan kenal kompromi. Hidupkan firman Tuhan di dalam dirimu. Itu sumber berkat. Jangan cari pembelaan daripada manusia. Saya dulu pernah dengar kesaksian Yusuf Roni. Biasanya kan waktu orang kalau di pengadilan dia butuh pengacara. Pada waktu dia punya persoalan, dia tidak butuh pengacara dengan saya sendiri. Kenapa, saudaraku? Saya support. Kalau kita andalkan Tuhan, saudara, kalau kita semakin andalkan manusia, engkau bukan diberkati, dikutuk. Kita lihat dulu kebenaran itu, saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Ketika kita andalkan manusia, ketika kita andalkan kekuatan diri sendiri, ketika kita andalkan yang bukan Tuhan, mungkin uang kita kah, mungkin harta kekayaan kita kah, mungkin kepintaran kita kah, mungkin potensi-potensi yang ada di dalam kita kah. Ini dengar, ini firman Tuhan, saudara. Saya baca bagi saya dan saudara. Dia bilang begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Yang mengandalkan manusia, satu. Yang kedua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu yang kedua. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara lihat, semakin kita andalkan kekuatan kita kita bukan diberkati, saudara. Andalkan Tuhan dulu. Karena Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, berkat dalam hidup. Itu dari Tuhan sumbernya. Kalau Tuhan tutup, tidak ada satu manusia yang bisa buka itu. Amin. Tidak ada. Kalau Tuhan yang tutup jalan, sekalipun ada mungkin orang yang kita kenal yang cukup diandalkan dalam sebuah kota, tidak mungkin dia bisa tolong saudara kalau Tuhan yang tutup. Artinya, saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam poin yang pertama ini, pelajaran apa yang saya dan saudara bisa ambil dari dalamnya? Apapun goncangan di dalam hidupmu, tetapkan hatimu untuk menyatu dengan Tuhan. Tidak boleh kompromi.
ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Hiduplah di situ. Benahi dirimu dalam firman Tuhan. Sekalipun itu tidak masuk di akal, memang kekristenan tidak masuk di akal. Dia hanya bisa diamini, dia hanya bisa diaminkan, dia hanya bisa diterima, saudara. Untuk engkau masuk di dalam standar hubungan yang tidak mengenal kompromi, tidak gampang. Ada harga yang engkau harus bayar. Tapi mau tidak mau, inilah salib saya dan saudara. Dunia tidak akan memberikan yang terbaik bagimu, sekalipun kelihatan itu baik. Saudara, kejujuran itu menyakitkan. Kadang bohong kecil-kecilan itu menyenangkan, saudara. Ada orang yang untuk luputkan dirinya, dia rela bohong, dia rela tipu. Ada yang begitu, tapi itu saudara itu menyenangkan. Dia bisa luput. Tapi tahukah saudara, sekalipun kejujuran itu menyakitkan, tapi di dalam apa ya, saudara pernah telan obat? Orang yang sakit tidak pernah obat itu manis, tidak pernah. Selamanya obat itu pahit, saudara. Obat kami orang Sabu ada satu nama, saya tidak tahu ini nama bahasa Indonesianya apa. Kalau ini apa? Daun pepaya itu sudah biasa orang di mana-mana. Ada satu obat, saudara, itu pahit sekali. Tapi kalau orang yang malaria minum itu, saudara, pahit sekali, tapi sembuh. Yang menyakitkan itu belum tentu itu bukan berkah. Yang menyakitkan itu belum tentu itu bukan jalan kehidupan. Yang menyakitkan itu belum tentu itu bukan jalan Tuhan yang Tuhan patok bagi hidup saudara. Belum tentu. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, ini poin yang pertama. Sisi daripada seorang murid itu, jangan kompromi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Segenting apapun keadaanmu, tetapkan hati berseru sama Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan yang sama. Dari ayat 13 tadi. Sabar ya. Ayat 22. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama, tidak kenal kompromi. Ayat yang ke-22 dia bilang begini, saudara. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara, ayat yang ke-23 saya baca satu kali saja supaya saya jelasin satu kali. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saudara, perbedaan seorang murid dengan seorang pengikut ada di sini. Apa perbedaannya, saudara? Seorang murid imannya bukan didasarkan atas tanda. Kalau Tuhan jawab saya, itu baru. Kalau Tuhan waktu saya berseru, instan jawabannya. Tapi seorang murid, saudaraku, sekalipun dia tidak melihat. Di dalam Yohanes 20, kita baca dulu itu supaya kita lebih mengerti. Yohanes 20 ayat yang ke-19 kalau saya tidak salah. Ayat yang ke-19. Oh bukan, 29.
ayat yang ke-29 yang menyatakan diri kepada Thomas. Dia bilang begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku di dalam Tuhan, seorang murid imannya bukan didasarkan kalau, tapi seorang murid didasarkan atas perintah dan janji daripada firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Sekalipun belum ada jawaban, sekalipun kita sudah berseru saya sementara dalam kondisi sakit, ini tidak mudah saudara. Tapi ini yang saya mau bilang kepada saudara, karena banyak hamba Tuhan yang bilang begini, banyak orang berseru untuk dia punya iman yang besar, tapi sedikit sekali yang orang itu merindukan iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena iman yang benar itu saudara, walaupun apapun cintaku kepada Tuhanku tidak pernah berubah. Memang saudara bilang, masa saya berseru kepada Tuhan? Tuhan kan betul saudara. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, yang sebetulnya tidak mudah untuk kita jalani. Tapi untuk menanti jawaban daripada Tuhan itu saudara. Dengar saudaraku, kalau Tuhan belum menjawab saudara, Dia sedang menata hidupmu untuk engkau lebih kuat dan bertekad ke dalam dan menumbuhkan buah yang paling lebat dan akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, saya percaya engkau menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Amin. 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 Saudaraku di dalam Tuhan, seorang murid dia bukan bertunggu tanda dulu. Makanya saudara, di dalam ayat yang berikutnya daripada Yohanes pasal 2 ini saudara, ayat 24, dia bilang begini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa saudara? Karena ia mengenal mereka semua. Sekalipun kita bilang saya percaya Tuhan, tapi Tuhan kenal hati saudara. Percaya kepada kitab suci dan percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Murid-murid itu dasarkan imannya di atas dasar itu saudara. Tapi kalau pengikut yang lain, mereka mau melihat tanda baru mereka percaya. Ini bedanya pengikut dengan murid. Pengikut gampang terombang-ambing. Pengikut gampang terhanyut oleh pengajaran-pengajaran yang sedang ada di mana-mana. Tapi seorang murid saudara, karena dia melekat dengan firman Tuhan, dia junjung firman Tuhan, dia bangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan, dia tidak gampang diombang-ambingkan oleh arus apapun. Dan ini yang paling penting saudara. Karena kalau kita harapkan tanda, saudara lihat, iblis lebih daripada itu. Kita lihat Matius 24 ayat yang ke-24. Dia bilang begini, kalau kita mengharapkan mujizat, tanda, heran saja. Dia bilang begini saudara, ayat yang ke-24 daripada Matius 24. Saya baca, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang apa? Yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang yang membangun imannya di atas dasar
Kalau Tuhan tolong saya, kalau saya minta tanda, Tuhan buat. Kalau saya sakit, Tuhan langsung sembuhkan. Kalau saya butuh ini, Tuhan langsung jawab. Iman yang model seperti begini, saudara, saya mau bilang kepada saudara, engkau gampang jual Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang terjepit, engkau bisa jual Tuhan. Karena dunia di mana kita berada ini bukan dia tambah baik, saudara. Dia tambah jahat. Dan orang yang sungguh-sungguh hidupnya berserah menjadi murid Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada hadirat Tuhan saja di dalam kehidupannya, dia bukan berjalan mulus ke depan. Akan ada badai-badai yang lebih besar yang engkau akan jalan. Kalau bukan kekuatan Tuhan yang kau andalkan, engkau tidak mungkin bisa berjalan. Engkau butuh kasih karunia, engkau butuh kemurahan. Saya butuh kemurahan Tuhan. Saya butuh kasih karunia yang ekstra daripada Tuhan, supaya saya jangan tenggelam. Siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh berkat? Siapa yang tidak butuh kesehatan, saudara? Butuh semua. Tapi itu hal yang sementara. Kita ada di dalam zaman akhir, saudara. Zaman penentuan. Zaman di mana penghakiman dan pemurnian itu dimulai dari rumah Tuhan. Gesekan demi gesekan bukan terjadi di luar baru datang ke dalam. Dia mulai dari luar. Anak-anak Tuhan saling senggol antara satu dengan yang saling menggesek, sudah. Untuk apa? Untuk menemukan iman-iman yang murni, iman yang sejati, yang bukan iman ikut-ikutan, yang bukan iman dibangun kalau Tuhan tolong saya. Makanya di dalam Habakuk itu, saudara, Habakuk pasal 3 kita baca. Ini baru jam 6:10. Lagi sedikit. Habakuk pasal 3. Kita langsung di ayat yang ke-17-nya saja. Dia bilang begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ingat, ini ayat yang ke-18 yang luar biasa. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19 dia bilang begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, yang model iman yang seperti begini tidak gampang untuk dibangun. Jangankan bilang, dia supendeta. Tidak mungkin. Iman yang model seperti begini tidak kenal kau jemaat kah, kau hamba Tuhan kah, kau gembala kah, atau kau pendeta, evangelis kah, majelis kah, apapun jabatannya, tidak kenal. Tapi engkau konsisten untuk membangun, itu yang engkau dapatkan. Iman yang model seperti begini bukan dia datang dengan sendirinya. Ada air mata yang harus mengalir. Lututmu mungkin bisa bergoyang. Ada penyaliban demi penyaliban. Ada penguburan demi penguburan daging yang harus engkau lakukan dalam hidupmu. Untuk mencapai standar iman yang model seperti begini, bukan hari ini terima Yesus baru engkau langsung. Tidak, saudara. Ada perjuangan, ada harga, ada korban. Kalau tidak, itu cuma mimpi bagi saya dan saudara. Iman yang benar, yang teguh, yang kokoh, cuma di dalam kebenaran yang tidak bisa dikeser lagi.
Iman yang model seperti begini yang Tuhan butuhkan dalam ini. Siapa yang berani berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun doaku tidak dijawab, sekalipun sakitku tidak disembuhkan. Siapa yang berani doa seperti itu sudah? Saya juga masih rem-rem. Tapi ini penting sudah. Karena makanya murid-murid yang dulu sudah, tidak ada mereka yang tidak mati syahid. Thomas saja yang pernah meragukan kebangkitan Tuhan. Di India tumbuh gereja yang begitu, dia ditombak di India di dalam sejarah. Ada darah martir yang mengalir, ada korban, ada nyawa yang harus dipertaruhkan. Kalau engkau mau menemukan iman yang sejati di dalam Tuhan, bukan main-main sudah. Bukan kalau saya ada waktu berdatang gereja, bukan. Ada waktu atau tidak ada waktu, halangan apapun, waktunya Tuhan tetap waktunya Tuhan. Itu prioritas. Jangan sampai kita bilang saya terlalu sibuk, Pak. Tidak bisa bilang begitu, saudara. Kalau engkau mau imanmu didasarkan atas dasar firman Tuhan, bukan di atas tanda. Iblis bisa buat tanda. Ada baru-baru ini yang Melita meninggal itu, baru orang gali dia punya saudara yang gelisah itu masih utuh, cuman jarinya saja yang sudah rusak. Malah mereka bersaksi make up-nya saja masih oke. Make up-nya orang bilang oke. Saya bilang itu biasa saja. Apa yang luar biasa di situ? Itu bukan luar biasa saja. Yang luar biasanya, kalau engkau sungguh-sungguh mempertahankan imanmu, bangun sungguh-sungguh, tidak mengenal badai apapun, engkau tetap teguh di dalam Tuhan, itu baru luar biasa. Jangan, kalau kita dapat betul, saya juga kalau dapat berkah, saya bilang terima kasih Tuhan. Tapi maksud saya sedang menyampaikan poin firman Tuhan yang ini. Jangan salah dimengerti. Saya jelasin seperti begini, saudara. Karena kadang kami sampai di rumah, istri saya bilang begini, Papi, kalau yang begini jelasin sedetail mungkin. Supaya apa? Jangan salah tangkap, jangan salah dimengerti dan dipahami. Saya ngerti, saudara. Kita bukan tidak butuh berkat, saya juga butuh, saudara. Tapi untuk membangun iman yang teguh, iman yang tidak mementingkan diri kita lagi, iman yang mempertaruhkan nyawa kita, ini iman yang Tuhan butuh, saudaraku. Iman yang dibangun di atas dasar apapun yang terjadi, walaupun sekalipun, Tuhan butuh iman yang model seperti ini. Kalau orang disembuhkan lalu dia berterima kasih, dia melompat-lompat, aduh luar biasa Tuhan yang saya. Betul, itu biasa saudara dapat berkat kok. Tapi kalau engkau belum dijawab Tuhan, lalu engkau seperti Habakuk bilang, aku tetap beria-ria, aku tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Memang ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran yang model begini, ada orang yang cibir mulut. Saudara cibir mulut saja. Saya paling tidak suka kalau saya sampaikan firman Tuhan, lalu saudara bermain. Ini firman Tuhan, bukan omongan bupati. Ini penting. Kalau mau jadi hamba Tuhan yang benar. Kalau mau jadi seorang anak Tuhan, cari anak Tuhan yang benar. Datang di gereja mau menyenangkan Tuhan, bukan untuk ketemu Bapak Gembala, untuk ketemu yang lain, tidak. Supaya orang lihat saya punya baju baru, supaya orang lihat, tidak. Saya mau jumpa Tuhan, halus akan Tuhan. Iman yang model seperti begini, saya percaya
apapun badainya, setinggi gunung apapun modelnya yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, engkau akan seperti Habakuk. Aku tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Aku tetap cari wajah Tuhan. Bangun pagi saja kita setengah mati kok. Orang bangun jam 5 kita masih ngorok. Bagaimana kita membentuk iman yang betul-betul teguh dan kokoh, saudara? Iman yang teguh dan kokoh itu hanya bisa terbangun kalau ada nyawa yang dipertaruhkan. Harga diri sudah tidak penting lagi. Kepentingan dirimu sendiri tidak penting lagi, kecuali kepentingan Tuhan yang dibangun di atasnya. Disakiti tidak apa-apa, sekalipun rasa sakit di dalam ini, tapi berjuanglah dalam kasih karunia yang Tuhan percayakan kepadamu, untuk engkau berkata kepada Tuhan, Bapa, aku mau tetap menyenangkan Tuhan. Saya mau kejar model seperti itu maksud saya. Amin. 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 Jangan keras firman Tuhan di dalam saudara. Dia marah-marah, tidak, saudara. Orang tua di rumah juga saya percaya ada saatnya dia tegas, ada saatnya dia penuh kasih merangkul anak-anaknya. Amin. Kalau saya lihat orang tua yang hanya lolos saja dia punya anak, sekalipun dia punya bapak kaya raya, kalau dia lolos saja dia punya anak, dia mau buat apa yang salah kan lolos, yang benar juga lolos, dia mau buat apa saja, cari pisau dia pergunakan pisau, senjata dia lolos saja. Itu masa depannya tidak akan bagus. Saya lihat orang-orang yang berhasil itu, saudara, orang-orang yang mendisiplinkan dirinya sendiri untuk ada di dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan, sekalipun tidak menyenangkan dirinya sendiri, sekalipun tidak menyenangkan sesama. Tapi kalau dia tahu itu benar, dia bangun hidupnya di situ. Amin. Saya rindukan kebenaran daripada 2 poin firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan kenal kompromi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jadilah jemaat yang menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan imanmu, inilah peganganku yang kuat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti madu di dalam mulut saudara. Dan yang kedua adalah bangun imanmu di atas dasar firman Tuhan, bukan di atas dasar tanda-tanda. Kalau Tuhan jawab saya, kalau Tuhan mengabulkan permintaan saya, jangan. Bangun dirimu sekalipun, walaupun apapun, bangun imanmu di atas dasar itu. 2 poin ini kalau engkau dan saya lakukan firman Tuhan, saya percaya engkau bukan pribadi yang gampang digoncangkan oleh iblis, tapi engkau menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dalam kondisi apapun juga.